الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع ساداتنا آل بعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح شهداء الإندونيسيا وإلى روح مشايخنا وحبائبنا إلى روح الحبيب جعفر بن شيخ الأسقار وإلى روح شيخنا كي عبد الحميد وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا وكياي أن الله يبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفخاتهم في الدين والدنيا والآخرة. Dengan berkat membacakan Fatihah buat para habaib cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkat menyebut nama para kiai, para masyayikh, khususnya Kiai Abdul Hamid dan para kiai di daerah Pasuruan. Semoga dengan berkat mereka kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan husnul khatimah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh, anak yang membanggakan orang tuanya di dunia dan akhirat. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqamah menghadiri pengajian-pengajian, mendengarkan kebaikan-kebaikan, membaca sesuatu yang baik yang bisa bermanfaat untuk kita dan anak-anak kita dan istri-istri kita di dunia dan akhirat. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقني فهما. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة على الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء مرضات الله وثوابه وأجره. اللهم إنك قد استودعناك ما علمتنا فاردد إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan langkah kita dicatat sebagai amal kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, menjadikan berupa saksi nanti di hari kiamat bahwasanya ya Allah, pada malam hari Ahad jam segini kaki saya dibuat melangkah ke masjid. Nanti yang bicara kakinya, Pak. Jadi mulut semua itu dikunci sama Allah. Kenapa? Di akhirat nanti ketika dihakimi, dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat.
Nanya, wahai kakinya fulan, dibuat apa kakimu sama yang punya kaki? Karena mulut nggak ngomong. Kalau mulut ngomong pasti bohong. Makanya dikunci, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Akan sampai nanti penjabaran tentang masalah ini di surat Yasin. Nah, jadi semua nanti kaki mata bersaksi. Mataku sama fulan ini dibuat ngaji, kakiku sama fulan ini dibuat ngelangkah ke masjid untuk mendengarkan pengajian tafsir surat Yasin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat ini modal satu-satunya nanti di hari kiamat yang pasti ini akan menolong kita, salawat ini. Jadi salawat yang kita lantunkan, kita bacakan walaupun bagaimana dalam keadaan apapun, khusyuk atau tidak khusyuk, salawat itu nanti yang akan menolong kita nanti di hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Habib Qatadah mengatakan, aqrabuhum indi majlisan yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Jadi intinya sapa wong sing akeh selawate nang aku, engko di akhirat pasti cedhek unggone ambek aku. Orang yang dekat dengan saya nanti di hari kiamat, mereka orang yang banyak salawat dekat dengan saya nanti di hari kiamat. Ibaratnya kita kalau sekarang di dunia saja para hadirin, kalau kita bisa dekat berkumpul dengan Habib yang kita fan, yang kita senengin, senang pastinya. Alhamdulillah. Jangankan sampai duduk tiap hari, bisa foto sama Habib itu senangnya minta ampun. Ini ibarat kalau di dunia para hadirin. Bagaimana kalau nanti di akhirat yang kita tidak pernah membayangkan. Dengan berkat salawat ini kita berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat-umat yang ingat kepada Rasulullah itu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika berdoa, Allahumma arhamhu khulafai, ya Allah ampuni dosa-dosa penerus-penerusku, kata Rasulullah SAW. Jadi para sahabat bertanya, siapa khulafauka ya Rasulullah, siapa khalifahmu itu siapa? Kami, kata sahabat, enggak, Anda sahabatku bukan khalifahku. Khalifahku itu siapa? Mereka orang-orang yang jauh hidup dari zamanku, akan tetapi dia mencintaiku. Itu orang yang paling aku cintai. Aku cintai, kata Rasulullah SAW. Dia tidak melihatku, dia tidak bersamaku, akan tetapi mereka orang-orang yang selalu mencintaiku. Sehingga Rasulullah SAW menjamin bagi mereka yang banyak bersolawat, maka mereka yang paling dekat tempatnya di sisinya nanti di hari kiamat, di surga khususnya. Amin ya rabbal alamin. Itu kenikmatan yang paling indah, kenikmatan yang paling nikmat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lalu Allah berfirman, diulangi kita kembali, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia yang prajurit tadi itu sahibnya Nabi Isa, yang dibunuh oleh raja. Dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku ini mengetahui, bima ghafari rabbi, bahwasanya Allah itu telah mengampuni dosa-dosaku. Nah, yughfirani wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku orang-orang yang mulia. Nah, tapi mereka enggak tahu. Seandainya mereka tahu setelah membunuhku dan aku sudah dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka senang. Makanya orang-orang mukmin, ya, orang soleh, ketika dia sudah meninggal, nanti ketika sudah ditanya sama Allah, sama malaikat munkar wa nakir, man rabbuka, selesai bisa jawab. Makanya para hadirin,
orang yang meninggal itu dengar apa yang dikatakan oleh orang di atas kubur. Makanya disunahkan talqin mayit. Jangan dipikir orang talqin tuh si jenazah enggak dengar jenazah itu. Jenazah itu tahu siapa yang mengebumikan, siapa yang mengkafani, siapa yang mandiin, siapa yang bawa, siapa yang nurunin ke kuburan, tahu. Siapa yang mentalkin, tahu. Makanya kalau bisa, kalau ada orang tua, kalau kita nggak bisa mentalkin, cari orang yang soleh untuk mentalkin. Kalau kita bisa mentalkin, kita yang nalkin. Itu di situ ada talkin, suratnya talkin, yang mana marabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka wa ma, kita buka ditanya semuanya. Tapi kalau orang mukmin bisa jawab, yusabbitullahu alladziina amanu wa 'amilus sholati biqaulin tsabitin. Maka orang-orang yang soleh, orang yang beriman itu sama Allah ditepatkan ucapannya. Enggak bakalan keliru. Loh Ustaz, saya kan enggak bisa bahasa Arab. Kalau sampean meninggal husnul khotimah secara otomatis. Tidak ada jawaban pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, marabbuka, Allah Tuhanku, enggak ada. Semuanya orang ketika sudah di barzah itu pakai bahasa Arab sama mungkarun nakir. Marabbuka, Allahu Rabbi. Sampai akhir pertanyaan. Ketika sudah sampai akhir pertanyaan, maka ada jawaban dari langit. Ada jawaban dari langit. Kata Allah berfirman, shadaqa qauluh. Benar apa yang diucapkan hambaku mukmin itu. Maka kemudian si orang mukmin ini tadi itu ketika dia sudah bisa menjawab, ketika dia sudah menjawab semuanya, maka kemudian orang mukmin itu diberi pakaian dari pakaian surga. Diberi pakaian dari pakaian surga dan kemudian dia diperlihatkan dihampar untuknya permadani untuk menuju ke surga. Jadi si mukmin tadi itu, mayit tadi itu diperlihatkan dengan surga dan nikmat-nikmatnya. Sepanjang diperluaskan, sepanjang pandangannya dia melihat kenikmatan surga. Nah, maka kemudian malaikat mengatakan, absyir. Kamu sekarang kabar gembira dari Allah, engkau sudah bergembiralah dengan kesenangan dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pahala begitu. Nah, kemudian wa ja'alani minal mukramin, dan aku dijadikan termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang mukmin itu nanti di barzah di akhirat dimanja oleh malaikat. Dimanja oleh Allah. Jadi kita nanti jadi orang yang dimuliakan, yang dimanja. Nah, asalkan kita mau capek sekarang dulu di dunia. Nah, kemudian wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. Katanya Allah Subhanahu wa taala, wa ma, dan kami anzalna ala qaumih, kami turunkan kepada kaumku yaitu Habib An-Najjar min ba'dihi, setelah kematiannya, min jundi minas sama', malaikat li ihlakihim wa ma kunna munzilin. Jadi kata Allah, jangan takut, jangan khawatir. Orang-orang yang tidak nurut kepada syariatnya Allah, kepada perintahnya Allah di sini, yaitu kota Antokia. Kata Allah, raja yang membunuh utusannya Nabi Isa. Kami akan utus malaikat-malaikat dari langit untuk menghancurkan mereka. Tapi semua malaikat ihlaki ahadin in kanat illa sayhatan wahidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya enggak perlu aku menurunkan malaikat yang banyak untuk mengadab mereka, enggak perlu. Cukup dengan teriakan sekali malaikat Jibril akan binasa semua mereka itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga yang diberikan anugerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada di sebuah peperangan, di perang Badar, ya, Rasulullah di perang Badar, kata ulama tafsir mengatakan, innal malaika, sesungguhnya di perang Badar itu Allah menurunkan malaikat dari langit pada peperangan Badar lil qital ma'an nabi wa ashabi. Maka aku jawab, bi anna inzalahum takrimatan lin nabi.
Jadi Allah itu menurunkan malaikat-malaikat di perang Badar itu bukan Allah nggak mampu untuk memenangkan kaum muslimin, akan tetapi itu untuk menghormati, menghargai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini ketika dalam keadaan apapun Allah itu selalu memanjain. Apa ya intinya? Malaikat-malaikat itu hadiah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sebuah kebutuhan yang sangat butuh, bukan. Jadi kata Allah, mampu saja aku memenangkan peperangan kaum muslimin dengan orang kafir. Akan tetapi ketika aku turunkan malaikat ketika di perang Badar, itu takrimatan cuma untuk memuliakan Habibuna Muhammad, untuk hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah, kalau seandainya nuzulul malaikatu wal intisar bihim min khususiyatih, ini khususnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang enggak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Khususnya khusus untuk nabi kita yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa saja kun fayakun menang. Nah, jadi intinya apa yang dikirim oleh Allah malaikat di perang Badar itu cuma untuk takribah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idahum khamidun. Jadi cukup satu kali saja teriak malaikat sebagaimana di kaumnya Nabi Hud, mereka semuanya mati, mereka semuanya binasa. Naam. Ya hasratan alal ibad, kata Allah lanjutannya. Ya hasratan alal ibad. Alangkah meruginya. Ya hasratan alal ibad. Alangkah meruginya seorang hamba, kata Allah. Haula wa nahwihim, orang-orang yang kufur kepada Allah. Mimman kadzdzabur rusul, orang-orang yang tidak percaya kepada nabi. Di situ kepada Nabi Isa, ya. Fa ahlaku, maka kemudian mereka membunuh utusan-utusan Nabi Isa itu. Wa hiya syiddatut ta'allum wa nidauha, dan ini betul-betul sangat biadab. Mereka itu digergaji. Ada yang mengatakan digergaji dari ujung sampai itu. Itu kan biadab sekali itu. Itu bukan orang-orang orang-orang yang enggak punya rasa kasih sayang. Wahya syiddatut ta'allum, betul sangat dirasakan sakitnya. Akan tetapi bagi orang-orang umat pengikutnya Nabi Isa itu yang 3 orang dibunuh itu, bagi dia enggak masalah. Kenapa? Sebelum biasanya orang begitu, orang yang mati syahid begitu, sebelum dia meninggal sudah melihat surga. Makanya dia enggak kerasa, digergajinya itu enggak kerasa sudah bagi mereka. Kenapa? Kenikmatan melihat surga. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah saking nikmatnya beribadah, Sayyidina Ali saking nikmatnya ibadah. Kalau sholat itu enggak kerasa berhadirin. Udah kalau sholat itu ibaratnya dia kayak dibius. Udah enggak ingat apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat surga ini ingat. Ketika beliau kena panah, ya, ketika kena panah di kakinya berapa panah. Jadi beliau itu jangan dicabut sekarang. Nanti kalau sudah saya sholat baru Anda cabut. Coba bayangkan. Jadi Sayyidina Ali itu kalau sudah mau sholat merah wajahnya, takut gemetar. Kata Sayyidatuna Fatimah, wahai suamiku, kenapa kok engkau kalau mau sholat itu kok merah wajahnya dan kelihatan takut kayak ngelihat musuh? Ketahuilah sekarang istriku, aku ini sekarang mau menghadap siapa? Aku ini akan menghadap Allah. Aku takut ibadahku ini tidak diterima sama Allah. Jadi Imam Ali itu takut para hadirin. Jadi beliau kalau betul-betul suatu khusyuk betul, sampai ketika dicabut panah-panah di kakinya itu enggak kerasa. Ya enggak kerasa. Nah, minta dicabutnya waktu sholat, jangan di luar sholat. Kalau di sholat aku kerasa sakit nanti. Jadi dimintanya waktu sholat. Nah, wa hiya syiddatut ta'allum wa nidauha majaz ay hadza aw annaka fahduri. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah meruginya mereka orang-orang Antioquia, prajurit-prajuritnya raja itu yang membunuh utusan Nabi Isa yang 3 dengan bunuhan yang sangat keji. Ada yang bilang dibakar, ada yang bilang digergaji. Nah, ma ya'tihim rasul, ketika datang kepada mereka utusan illa kanu bihi yastahzi'un. Mereka ketika datang utusan mereka mengejek. Yastahzi'un, mereka mengejek. Musawwifun li bayanin. Nah, jadi diejek, dinyek mereka itu.
Jadi ketika datang kepada mereka dienyek, diejek dan dibunuh. Nah, kemudian Allah berfirman selanjutnya, alam yarau, apakah engkau enggak ngelihat? Alam yarau, apakah dia ahlu Makkah? Katanya Allah dalam surat Yasin ini, alam yarau, apakah dia ahlu Makkah? Alam yarau, yani al-ghailuna lin nabi lasta mursalan wal istifham litagrir aw alimu. Sekarang ini kembali kepada ceritanya Nabi Muhammad yang kemarin-kemarin kita cerita kepada Nabi Isa. Ceritanya Nabi Isa itu jumlah i'tiradiyah namanya dalam nahwu. Di sini sekarang kita kembali kepada ceritanya Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad itu diperlakukan oleh kaumnya. Bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal ejekannya kepada Rasulullah. Berita-berita kebohongan tentang Rasulullah. Ini Abu Lahab sama Abu Jahal. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yarau, apakah mereka tidak melihat mereka ahlu Makkah itu yang mengatakan kepada Nabi, kamu itu Muhammad bukan Nabi, kamu itu Muhammad bukan Rasul. Sampai mereka mengatakan, kata Abu Lahab, Muhammad itu bukan Rasul, bukan Nabi, dia itu tukang sihir. Coba bayangkan. Jadi itulah ejekan mereka kepada Rasulullah. Berapa banyak? Berapa banyak kata Allah Subhanahu wa taala, ahlakna qablahum. Berapa banyak daripada kaum, wahai ahlu Makkah, yang kamu mengatakan kepada kekasihku Muhammad bahwasanya kekasihku bukan Nabi, kekasihku bukan Rasul. Hati-hati kata Allah, engkau telah mengejek Nabiku. Kalau engkau mengejek Nabiku, engkau berarti telah mengejekku. Kalau engkau menyakiti kekasihku Muhammad, berarti engkau telah menyakitiku kata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Apakah Anda enggak melihat? Apakah Anda tidak pernah mempelajari berapa kaum yang telah aku binasakan sebelumnya? Kata Allah, kam ahlakna qablahum. Berapa kaum yang aku binasakan sebelumnya? Banyak, kata Allah, katsiran minal gurun, daripada umat-umat sebelumnya. Annahum, bahwasanya mereka ay al-muhlikin, orang-orang yang dibinasakan oleh Allah, ilaihim la yarji'un, bahwasanya mereka itu yang dibinasakan orang-orang yang mengajak kepada kekufuran, orang yang memerintahkan engkau untuk mengejek Muhammad, itu enggak bisa membantumu. Mereka-mereka itu yang mengejek Nabi Nuh. Coba sekarang kita ceritakan cerita Nabi Nuh. Jadi kata Allah, engkau ini ngejek Nabi Muhammad, kekasihku. Apakah engkau enggak ngambil pelajaran kepada ceritanya Nabi Nuh? Nabi Nuh itu para hadirin, ketika dakwah ke umatnya, Nabi Nuh itu diambil, dimasukkan ke dalam karung. Dimasukkan ke dalam karung. Karungnya itu bukan karung padi. Kalau karung padi mungkin masih bisa bernafas. Ini karungnya orang dulu. Nggak ada karung kayak sekarang. Karungnya tebel-tebel. Dimasukkan, dilempar ke sebuah bangunan Nabi Nuh. Coba bayangkan. Setelah itu mereka udah tepuk tangan. Hore, Nuh mati pastinya ini. Untuk besoknya tiba-tiba Nabi Nuh muncul kembali. Wahai kaumku, aku adalah Nabi, aku adalah Rasul. Berimanlah engkau kepadaku. Diajak lagi, Nuh, kamu itu punya apa? Kamu itu orang biasa kayak kami. Nggak ada apa-apanya, kamu itu orang biasa kayak kami. Nggak punya kelebihan. Bahkan pengikut-pengikut kamu itu orang-orang bawahan. Pengikut-pengikut kamu itu orang-orang tukang jahit sendal. Pengikut-pengikut kamu itu orang-orang yang suka bersih-bersih. Nggak ada orang di atas, orang yang orang-orang yang orang-orang yang masya Allah, nggak ada pengikutmu tuh orang-orang yang lemah-lemah, nggak punya daya. Akhirnya Nabi Nuh diambil, dicekek para hadir, dicekek sampai pingsan Nabi Nuh alaihissalam. Hanya sudah pingsan, bangun. Ketika bangun, berdoa sama Allah, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun.
beri hidayah kaumku, karena kaumku tuh orang nggak tahu siapa saya. Jadi nggak ngamuk Nabi Nuh. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Nuh, tak kasih tahu ya, umatmu itu yang beriman, yang sudah beriman, yang setelah itu nggak ada lagi yang beriman daripada umatmu. Jadi 950 tahun Nabi Nuh itu cuma dapat umat 80 orang. 950 tahun cuma dapat umat yang beriman dengan Nabi Nuh 80 orang. 40 dari laki-laki, 40 dari perempuan. Dah, habis itu Nabi Nuh tidak sabar sudah. Umat terdahulu lihat. Ya Allah, kalau begitu, kalau memang nggak ada yang beriman setelah ini, hancurkan mereka ya Allah, sehancur-hancurnya. Hancurkan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iya Nuh, aku akan azab mereka, aku akan hancurkan mereka. Sekarang kamu mulai nanam pohon 100 tahun. Setelah itu kamu tebang pohon itu. Setelah itu kamu keringkan. Setelah dikeringkan kamu bikin perahu. Setelah bikin perahu, kamu bikin perahu di sana. Setelah engkau selesai bikin perahu, aku turunkan hujan yang deras. Aku turunkan hujan dan ombak yang pokoknya intinya nggak ada yang selamat waktu itu." Sudah, Nabi Nuh mulai wasda'il fulka. Ketika Nabi Nuh bikin perahu, lihat ejekannya umatnya. Apa kata umatnya? Falamma marra alaihi mala'un istasharu bihim. Ketika umatnya lewat, kata umatnya, kaum, coba lihat tuh, Nuh, kemarin ngaku nabi, sekarang jadi tukang kayu. Nuh, ente mulai kapan gila? Nuh, mulai kapan sampean tuh gendeng tuh mulai kapan? Orang itu bikin perahu di samping laut, ente bikin perahu di atas gunung. Terus gimana, siapa mau bantuin ente? Ente minta bantuan kami, maaf. Kamu itu sudah mulai gila, Nuh. Coba ejekan seperti itu. Nah, ejekan seperti itu terjadi kepada kekasih kita Habibuna Muhammad SAW. Makanya Allah marah. Ketika Allah marah, wahai ahlu Makkah, ente tidak ngelihat. Kamu tidak ngelihat. Wahai ahlu Makkah, ketika engkau mengejek kekasihku Muhammad, gak ngambil pelajaran umat-umat yang terdahulu ketika mengejek nabinya. Kata Allah, aku binasakan mereka semuanya. Umatnya Nabi Lut dibinasakan. Ejekannya kepada umatnya Nabi Lut, subhanallah, nemen para hadirin. Sama Nabi Lut ditawarin, umatnya Nabi Lut itu seneng podo-podo lanang. Jeruk makan jeruk, yang namanya dalam bahasa Arab itu liwat. Seneng sama-sama laki. Pada suatu hari, karena Nabi Nuh sudah diejek terus sama kaumnya, setiap ada orang, diambil. Ya begitulah mereka itu, senang sama laki-laki, gak senang sama perempuan. Ketika malaikat Jibril datang menyerupai wajah yang tampan, datang ke rumahnya Nabi Lut. Kata Nabi Lut, wahai kaumku, datang rombongan untuk melihat. Jadi bukan melihat malaikat Jibril untuk ngambil berkah para hadirin, enggak. Senang sama malaikat Jibril. Jadi senang. Kata Nabi Lut, kaumku, kamu jangan bikin malu. Saya ini malu sama malaikat Jibril. Kata mereka tuh, gak ngurus. Kata bahasa Jawa, gak pakai. Terserah kon. Yang penting anak mau itu. Awas gak dikasih. Ngamuk-ngamuk sama Nabi Nuh. Gemetar Nabi Lut alaihissalam. Sudah, kamu jangan bikin malu. Itu ada kaumku, ada yang mengatakan ini anak-anakku. Hadhihi banati. Itu anak-anakku. Nikahi mereka. Loh, orang kafir kok bisa nikah sama orang muslimah, anaknya Nabi? Atau mereka umat Nabi Lut yang muslimah kok ditawarin padahal mereka kafir? Para hadirin, zaman dulu itu, zaman umat-umat terdahulu itu nggak ada aturan kayak aturannya kita. Kayak aturannya syariatnya Nabi Muhammad itu nggak boleh orang kafir nikah sama orang mukminah, nggak boleh. Kalau dipaksakan menikah maka hukumnya zina nanti, ya. Hukumnya zina, makanya hati-hati mukmin sama muslimah. Tapi zaman dulu nabi-nabi terdahulu itu nggak ada aturan seperti itu, bebas. Dinikahkan kafir sama mukmin nggak masalah. Dulu itu di syariatnya Nabi Lut. Khalas, akhirnya Lut,
Ente nawarin, kamu nawarin perempuan, kamu nggak tahu selera saya, kamu nggak tahu selera kami. Selera kami bukan perempuan, selera kami laki-laki. Akhirnya lihat perdebatan Nabi Lut dengan kaumnya. Coba bayangkan debat Nabi Lut sama kaumnya. Apa kata malaikat Jibril? Lut, mereka mau apa? Malu Nabi Lut untuk mengatakan, cuma senyum. Jadi kata malaikat, aku tahu apa yang mereka inginkan, Lut. Kalau mereka menginginkan saya, menginginkan ketampanan saya, hadepin saya sekarang. Bangun malaikat Jibril. Hai, Anda mau saya? Malaikat Jibril, iya. Oke. Mendekat. Mendekat ya, kalau mau saya mendekat sebenarnya. Jadi senang sama orang tampan. Akhirnya malaikat Jibril setelah mereka mendekat, berubah wujudnya jadi malaikat. Apa? Suratul malaikat. Wujud malaikat. Apa wujudnya malaikat itu? Yaitu ada sayapnya kanan dan kiri. Wujudnya malaikat itu. Sampai sayapnya itu lebar sampai mana ujung al-masyriq, yang kiri sampai ujung al-maghrib. Akhirnya sama malaikat Jibril, kalau kamu mau saya, takut semuanya. Ketika lihat zatnya malaikat Jibril, mereka takut. Akhirnya apa? Sayap kanannya itu dikipaskan begini sampai mereka itu matanya buta. Masih kurang, yang kiri dikipaskan lagi sampai rata mukanya, sehingga mereka kembali ke rumah mereka jatuh karena tidak bisa melihat siapa yang di depannya. Loh kayak gitu tuh masih ngomong, masih ngomel. No, Lut, awas kau sudah mendatangkan tukang sihir ke sini ya. Subhanallah, dikira tukang sihir. Awas kamu, sebagaimana yang engkau lakukan kepada kami akan membalasnya. Padahal sudah nggak punya mata, nggak punya hidung, rata, masih mau balas Nabi Lut. Nabi Lut ketawa, serah kamu. Gitu. Akhirnya, yaitu adab diantara adabnya kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kemudian sama malaikat waktu subuh dibalik dunianya, jadi yang atas jadi bawah, plek. Nah, itu adab dari. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, engkau harus ambil pelajaran wahai kaum ahli Mekah. Ketika engkau mengejek kekasihku Muhammad, mau kamu aku adab sebagaimana yang telah aku berikan kepada kaum-kaum sebelumnya daripada adab itu, baik di baliknya bumi, baik dibanjirkan daerahnya Nabi Nuh. Nah, itu ancaman daripada Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala subhanallah belum memperlakukan secara umum sebagaimana nabi-nabi yang sebelumnya, karena melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada orang ketika dibilang kamu jangan gini. Loh, aku ngono yo gak yo istilahnya saya juga ndak diadab sama Allah, katanya diadab-adab. Jangan nentang seperti itu. Jadi Allah itu masih kasihan sama kita. Jadi kadang-kadang orang-orang begitu. Jare sopo? Aku gak lapo-lapo. Iya. Itu takutnya itu istidraj. Takutnya itu apa? Istidraj, imhal daripada Allah. Takutnya kayak Fir'aun. Fir'aun itu enggak sholat, enggak puasa, nentang Nabi Musa. Sehat walafiat. Sehat walafiat, enggak pernah sakit, enggak ada cacat, kaya Nabi, kaya. Jadi kayak begitu tuh kalau terjadi sama orang ahli maksiat atau orang kafir diberi kesehatan. Jadi kata Allah, disebutkan dalam Al-Quran, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adzibahum fid dunya wal akhirah. Kata Allah, hambaku, la tu'jibka amwaluhum, kamu jangan pernah heran dengan kekayaan orang kafir. Ini Allah yang firman. Jangan kamu pernah heran, takjub dengan kekayaan orang kafir. Dan jangan heran orang kafir itu anaknya kok sukses-sukses. La tu'jib, jangan kaget. Jangan Jangan heran, kata Allah. Kamu tahu enggak? Aku kayakan mereka, aku sukseskan anak-anak mereka, aku berikan apa yang mereka mau. Innama yuridullahu liyu'adzibahum. Lihat, ini intinya. Aku berbuat seperti itu tuh aku kepingin mengadab mereka, bukan memberikan kenikmatan. Sebenarnya aku ingin mengadab mereka.
Mereka dikasih kekayaan akan tetapi Allah tidak ridha mereka bersujud kepadanya. Sebagaimana Allah ridha dengan sujud kita. Sebagaimana Allah ridha dengan keimanan kita. Ini nikmat yang tidak tara. Mereka dikasih kekayaan kata Allah, innama yuridullahu liyu'adzibahum. Allah kepingin mengadab mereka para hadirin. Bukan sebuah kemuliaan bagi mereka. Kalau ada orang mukmin, orang soleh itu kaya, itu kemuliaan. Semua apa yang diberikan kepada orang mukmin itu adalah kemuliaan bagi orang mukmin. Yang jadi orang kaya mulia, yang jadi orang miskin mulia. Yang penting apa yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin itu kemuliaan bagi dia. Kenapa? Allah ini Maha tahu. Kenapa fulan kok dikayakan orang mukmin itu? Karena tahu dari tangannya itu orang miskin terpelihara. Ya kan begitu kan? Dari kekayaan orang itu orang miskin terpelihara. Enggak kelaparan. Jadi dengan dia dikasih harta oleh Allah, eling, sadar, otak digawe. Oh, sadar orang mukmin itu. Ini jangan-jangan cuma cobaan buat saya. Takutnya saya nggak bisa pegang amanah. Jadi orang-orang miskin-miskin itu sebenarnya yang ngasih makan Allah dengan lewat kekayaan fulan. Karena Allah tahu fulan ini kalau saya kayakan dia gak lupa dengan haknya. Gak lupa dengan haknya orang fakir, orang miskin dan segalanya. Cuma satu yang dibutuhkan oleh Allah. Jadi kalau seandainya dijadikan orang kaya, satu yang diminta. Innallaha ma'asyakirin. Allah satu diminta. Innallaha ma'asyakirin. Allah bersama orang-orang yang bersyukur. Tanda syukurnya seorang mukmin ketika diberi harta, sedekah kepada fuqara wal masakin, membayar zakatnya tidak lupa dikeluarkan, itu tanda syukurnya. Kenapa? Allah berfirman jelas, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, wa id ta'adzana rabbukum, ketika Allah berseru, la in syakartum, seandainya Anda wahai orang kaya, la azidannakum, kalau engkau bersyukur dengan apa yang kau miliki, akan aku tambah nikmat itu. Ditambah terus sama Allah. Tapi kebalikannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ente kufur, ente anak kasih harta, ente buat maksiat, hati-hati. Anak kasih harta sama ente maksiat, hati-hati. Ente kasih harta, ente bawa ke atas sana, ke tretes untuk nyari perempuan-perempuan enggak halal, hati-hati adabku kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ente bersyukur, hartanya bersyukur, dikasihkan fuqara wal masakin. Itu tandanya bersyukur. Dikasihkan kepada fuqara wal masakin, dikasihkan kepada janda-janda, dikasihkan kepada masjid-masjid, infak fisabilillah. Itu tandanya mensyukuri nikmat Allah. Akan aku tambah kata Allah. Makanya kalau orang kaya dia loman bukan tambah fakir. Ya. Kalau orang kaya, ada orang mukmin kaya, dia loman, enggak tambah miskin, tapi tambah kaya dia. Itu suatu bukti bahwasanya Allah SWT akan menambah rezekinya orang-orang yang menginfakkan. Wa ma akhlaqtu min khairin fahuwa yukhlifu. Apa yang engkau infakkan daripada kebaikan, maka Allah akan menggantinya. Itu. Tapi kalau kufur, hati-hati azabku kata Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu butuhnya, innallaha ma'asyakirin. Ketika kita jadi orang mukmin, enggak kaya, rumahnya biasa, tapi lihat, Allah beri ketenangan dalam hatinya. Kenapa? Karena Allah berikan kekuatan kepadanya, Allah berikan kelazatan kepadanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anteng, tenang hatinya, enggak pernah bingung sama dunia. Kenapa? Hatinya diberikan hati yang sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang mukmin. Jadi apa yang diberikan kepada orang mukmin semuanya adalah yang terbaik baginya. Satu yang dibutuhkan bagi semua orang mukmin yang memang dia itu dicoba dengan seperti itu kelaparan, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Intinya asyakir was-sabir fil jannah. Orang yang bersyukur dan orang yang sabar sama-sama di surga. Ketemunya di surga. Ketemunya di surga. Makanya orang mukmin
ketika berada di barzah dengan enak, tenang, nggak pernah ada adab. Apa kata orang mukmin tadi itu? Ya Allah, kapan datang hari kiamat? Kapan hari kiamat? Cepat ya Allah. Asri, percepat hari kiamat datangnya. Aku ingin berjumpa dengan keluarga-keluargaku dan aku ingin bertemu dengan hartaku. Harta yang mana? Harta yang diinfakkan fisabilillah. Maksudnya apa? Harta yang diinfakkan fisabilillah itu harta yang menolong dia nanti di hari kiamat. Jadi dia orang mukmin mengatakan, kapan kiamat ya Allah? Ayo percepat hari kiamat. Aku ingin ketemu dengan istriku, aku ingin ketemu dengan anak-anakku, aku ingin berkumpul dengan mereka dan ingin berjumpa dengan hartaku. Apa hartaku? Ingin mendapatkan balasan dari engkau apa yang telah aku infakkan fisabilillah. Nah, di situ dia mintanya, riaknya kepada Allah bukan kepada orang. Jadi dia pamer kepada Allah, ya Allah, ini hartaku yang terbaik untuk masjid. Pamer untuk Allah enggak apa-apa, jangan sama orang. Loh, aku saiki sedekah yo, iki hartaku iki ngene. Cerita ke tetangga-tetangganya. Enggak penting. Allah yang Maha tahu dengan apa yang kita infakkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala sini mereka itu ketika mengejek Nabi Muhammad, kata Allah, hati-hati. Hati-hati, jangan kamu meremehkan adabku. Adabku pasti, cuma kenapa banyak orang maksiat itu kok begitu? Karena masih melihat Rasulullah SAW karena Rasulullah Allah tidak menurunkan adab. Kenapa? Rasulullah tidak pernah meminta. Kalau Nabi Lut minta, Nabi Nuh minta diadab, Rasulullah nggak pernah minta, tidak pernah minta diadab. Rasulullah walaupun bagaimana ejekannya nggak pernah Rasulullah memohon kepada Allah agar umatnya diadab, enggak pernah. Para hadirin, ini kelebihannya Nabi Muhammad SAW. Sama-sama dakwah, sama-sama Nabi, sama-sama Rasul, tapi kelebihannya Nabi tidak pernah meminta adab untuk umatnya yang ahli maksiat atau yang kufur. Makanya semuanya terjaga. Tapi lihat kata Allah, tetap aku adab dengan kekayaan, aku adab dengan apa segala macam. Jadi intinya kekayaan mereka itu bukan nikmat tapi adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Agar kenapa? Diberikan semuanya harta yang kaya agar mereka tambah maksiatnya kepada Allah, tambah kufurnya kepada Allah sehingga gampang bagi Allah untuk mengadabnya. Tapi endingnya orang kafir itu enggak enak para hadirin. Endingnya bagaimana? Walahum adzabun alim. Bagi mereka nanti di hari kiamat adab yang pedih. Itu endingnya orang kafir. Tapi endingnya orang mukmin itu adalah enak. Pertama enggak enak, itu endingnya orang mukmin. Jadi kalau hadirin ngelihat film, ending yang bagus itu endingnya pemeran utama. Ya apa enggak? Nggih. Napa mboten? Kalau ada tarung, pasti musuhnya menang dulu. Yang aktornya yang pemeran utama kejongkel, berdarah segala macam. Tapi lah di ujung-ujungnya yang enak adalah endingnya aktor, pemeran utama. Berarti kita sekarang filosofinya adalah kita seorang mukmin yang bertakwa adalah pemeran utama di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gak apa-apa, capek dulu memang. Pemeran utama kayak begitu. Tapi ujung-ujungnya wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang beruntung. Apa itu? An-najun, al-faizun, mereka orang-orang yang mendapatkan surga dan mereka yang selamat daripada api neraka. Itu endingnya orang mukmin sebagai aktor utama di depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berakhirnya pengajian ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah bagi kita. Nah, dan insyaallah kita tetap dijadikan orang yang betul-betul beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa ahlakna qablahum annahum ilaihim la yarji'un. Bahwasanya mereka-mereka itu ketika datang azab Allah, orang-orang yang mengajak mereka maksiat gak bisa menolongnya. Tetapi kemana? Allah yang menolong orang-orang yang al-mu'min.
Subhanakallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu inna sami'al alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mustaghfirin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.